Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema, siapa yang Anda pilih? Bacaan terambil dari Yohanes 6 ayat 66 sampai dengan 71. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada lagu Kristen pop yang terkenal yang berjudul Hidup adalah Kesempatan. Di situ kesempatan diartikan sebagai kesempatan untuk melayani. Dari dalil tadi dapat pula diturunkan dalil lain bahwa hidup adalah kesempatan untuk memilih. Kebenaran dalil ini dapat kita buktikan dalam segala bidang hidup. Dalam konteks negara demokrasi, rakyat dalam waktu tertentu diberi kesempatan untuk memilih presiden dan wakilnya, di samping memilih calon-calon anggota legislatif. Di samping itu banyak lagi pemilihan dalam hidup sehari-hari. Suami memilih istri atau istri. Setelah lulus perguruan tinggi, pemuda memilih pekerjaan yang ditawarkannya. Tidak akan kita teruskan daftar pemilihan dalam hidup ini, dalam hidup sehari-hari. Bacaan kita dari Yohanes 6 ayat 66 sampai 71 menuliskan Petrus dengan kawan-kawan melakukan pemilihan yang sangat menentukan, yaitu memilih untuk tetap mengikuti Yesus. Latar belakang pemilihan adalah ketika kerumunan murid-murid lain mengikuti dan mereka tidak melanjutkan mengikuti Yesus. Petrus dalam memilih untuk tetap mengikuti Yesus bukanlah ikut-ikutan. Ia mempunyai pemahaman yang dalam akan siapakah Yesus. Pemahamannya, ia berkeyakinan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan Yesus berasal dari kekekalan, dan perkataan Yesus kalau dipercayai dapat membawa hidup kekal. Petrus menerima dan meyakini bahwa Yesus adalah roti hidup yang dari sorga yang dapat memberi hidup kekal. Berdasarkan pemahaman dan keyakinan tadi, maka Petrus memutuskan untuk tetap mengikuti Yesus. Bagaimana pemahaman kita mengenai siapa Yesus itu? Percayakah kita bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang kekal? Jadi dia bukan sekedar pembual, pembohong yang mau menipu para pengikutnya dengan omongan muluk-muluk dan tanpa bukti. Dalam masa-masa kampanye, para calon presiden di negara manapun biasanya memperkatakan kata-kata janji yang manis-manis, muluk-muluk. Semuanya itu bisa saja omong niatan untuk mewujudkannya. Atau kemungkinan lain, mencoba mengusahakannya tetapi tidak mampu mengatasi hambatan-hambatan di lapangan yang tidak diduga sebelumnya. Di Yohanes 1 dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang bersama Allah menciptakan langit dan bumi. Kuasa perkataannya dibuktikan, dan kuasa perkataannya itu menjadi nyata semasa pelayanan di muka bumi. Kuasa perkataannya dinyatakan ketika ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Kuasa perkataannya dibuktikan ketika ia meneduhkan angin dan taufan di tengah danau. Kuasa perkataannya dibuktikan dengan mengusir dan mengalahkan kuasa si jahat. Yesus sebagai perkataan yang kekal dapat dipegang kata-katanya sampai kekal. Jadi bukan seperti pemimpin dunia yang kadang-kadang perkataannya berubah-ubah sehingga dikatakan pagi tahu dan sore menjadi tempe.
mengingat perkataan Yesus, pemberian hidup kekal bagi kita yang percaya dapat dipegang. Demikian juga janji-janji lainnya, khususnya akan pemeliharaan atas hidup kita sehari-hari. Perlindungannya yang menyertai kita dapat dipegang. Biarlah perkataan Kristus yang dapat kita baca lagi di Alkitab terus kita gali, menjadi pegangan, menjadi ketenangan, serta kekuatan bagi hidup kita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Perkataan pengakuan Petrus dilanjutkan dan lebih dalam, lebih mendasar. Dikatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah yang kudus, yang dari Allah. Demikian terjemahan lembaga Alkitab. Allah yang kudus, yang kekudusannya tidak ada duanya, mutlak dan eksklusif, kini berada di depan Petrus dalam diri Yesus. Jadi Petrus lebih dari yang lain, melihat sosok Yesus lebih dari seorang rabi biasa, tetapi sebagai Allah yang kudus. Alkitab bahasa Inggris dari King James Version menerjemahkan ayat di atas demikian, "Thou Son of the living God." Diterjemahkan menjadi, Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Konsep Kristus dalam Alkitab merujuk kepada Mesias, yaitu yang diurapi. Dan sebagai yang diurapi Yesus berjabatan sebagai raja, imam, dan nabi. Petrus dengan penglihatan ilahi dapat mengerti dan percaya bahwa Yesus adalah manusia tetapi juga Allah. Dengan demikian kepercayaan dan penyerahan diri kita berikan kepada Yesus. Pengakuan iman Petrus ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Kita dipersatukan dengan pengakuan iman seperti Petrus bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu Mesias yang diurapi sebagai anak Allah. Kalau kita juga bisa mengaku kepercayaan yang demikian, maka itu bukan dari hasil pikiran kita saja, tetapi pikiran yang diterangi oleh Roh Tuhan sendiri, sehingga kita bisa melihat dan percaya apa yang tidak dilihat, apa yang tidak dipercaya oleh halayak ramai. Ini membawa konsekuensi etis. Kita yang percaya Yesus sebagai yang kudus, maka kita harus hidup kudus dan membenci dosa dalam segala bentuknya. Ini bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi, tetapi setiap dosa yang ada cepat diselesaikan dengan minta pengampunan, dengan minta penyucian, sehingga dosa tidak berkarat dalam kehidupan kita. Konsekuensi etis lainnya adalah membagikan rahasia siapa diri Yesus dan apa janji hidup kekal bagi mereka yang percaya. Biarlah hidup kekal di dalam Yesus jangan dimonopoli oleh kita sendiri, tetapi kita bagikan juga kepada mereka yang lain. Pemilihan umum di suatu negara demokrasi menghasilkan mayoritas mana yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Di samping nanti wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Sejarah nanti membuktikan apakah pilihan rakyat itu tepat, kecewakan. Jalani semuanya sambil memberi koreksi kepada mereka dengan mengingat bahwa masa pemerintahan atau masa tugas mereka hanya 5 tahun saja. Bagaimana dengan pilihan Petrus? Dan bagaimana dengan pilihan kita terhadap Kristus? Dapat dipastikan bahwa kita memilih tokoh yang benar. Tokoh ini yaitu Kristus, mampu memenuhi semua janji-janjinya untuk kehidupan kekal dan untuk kehidupan yang sementara di bumi ini. Bagi yang belum memilih Kristus, kesempatan masih ada. Jangan lewatkan kesempatan. Pilihlah Kristus. Kemudian bagi kita yang telah memilih Kristus, jangan lupa kewajiban kita untuk melayani Dia dan mempersembahkan diri untuk kemuliaannya.
Biarlah Roh Kudus menolong hidup-hidup kita semua menjadi kemuliaan bagi Kristus dan berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih kepadamu yang telah mengutus Yesus yang membawa hidup kekal. Dan terima kasih Roh Kudus untuk pertolonganmu sehingga kami menyambut Kristus dalam hidup kami. Allah yang Maha Kuasa, hamba memohon pertolongan untuk saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang sakit atau dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar ucapan syukur kami dan juga permohonan kami yang kesemuanya kami minta dan pohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.